Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kosmetik tradisional. Ya, yang kemarin kita udah bahas sedikit, paling tidak mulai dari pengertian, sejarah mengenai kosmetik, terus bahan dasar, bahan aktif, dan contoh-contoh lainnya. Agar lebih paham, kita bahas lagi. Mungkin karena ada tambahan-tambahan yang kemarin belum Ibu sampaikan, jadi hari ini akan saya sampaikan. Oke, pengertian kosmetika asal katanya adalah kosmin dari bahasa Yunani yang artinya berhias. Kemudian kosmetika bahan yang dituangkan, dipercikan atau disemprotkan atau juga dimasukkan ke dalam kulit, dipergunakan pada badan atau bagian badan yang dimaksudkan untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa golongan obat. Jadi kosmetik dan obat itu berbeda ya. Kalau kosmetik itu dipergunakan untuk merawat badan. Kemudian kalau obat biasanya digunakan untuk mengobati seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, perbedaannya dengan obat. Nah, ini kita bahas. Kosmetik bekerja hanya di permukaan kulit atau lapisan kulit, maksimal epidermis yang bagian atas. Jadi kalau kalian tahu kulit itu ada berapa lapisan? Ya, yaitu dermis, epidermis, dan hipodermis. Jadi berpengaruhnya kosmetik itu hanya berada di lapisan kulit teratas, yaitu kulit epidermis. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah untuk membersihkan atau memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa. Bukan, ingat, garis bawahi, bukan diagnosis, pengobatan atau pencegahan penyakit. Tujuannya itu yang berbeda. Kalau kosmetik berarti dia hanya untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, dan mengubah rupa seseorang. Kemudian kalau obat hanya untuk diagnosis, pengobatan, atau pencegahan penyakit. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah tidak mempengaruhi struktur dan faal tubuh. Jadi tidak mempengaruhi bagian tubuh kita nih. Jadi tidak merubah secara fisik. Secara misal perubahannya hanya di warna kulit, mungkin lebih cerah, hanya bukan strukturnya. Kalau strukturnya berarti itu kita mengalih ke bedah plastik. Jadi seperti itu. Namun yang selanjutnya adalah penggolongan kosmetik. Kosmetik untuk pemeliharaan dan perawatan kulit. Jadi penggolongan kosmetik itu banyak sekali. Mulai dari kosmetik kulit, rambut. Di sini ada pembersihan dan penyegaran kulit. Kemarin kita juga sudah bahas yang ada di buku Tata Kecantikan Kulit. Kalian juga sudah tahu, kalian juga kemarin banyak, tapi sekarang saya akan ulas kembali biar kalian tidak lupa. Kemudian yang selanjutnya adalah perlindungan kulit. Kulit itu sama halnya dengan regenerasi ya. Jadi kulitnya itu diregenerasi lagi biar dia lebih baik. Kemudian yang selanjutnya ada toiletries dan yang selanjutnya adalah kosmetik untuk mempercantik wajah atau kosmetik dekoratif. Ya, kosmetik dekoratif kemarin apa aja? Kita juga sudah belajar mulai dari pensil alis, foundation, bedak tabur, bedak padat, blush on, eyeshadow yang berhubungan dengan kosmetik kulit atau kosmetik dekoratif yang mempercantik wajah itu adalah yang disebut dengan kosmetik dekoratif. Terus yang selanjutnya, sejarah catatan khusus kapan dipergunakan. Yang jelas kosmetik ini sudah digunakan dari dulu. Dari nenek moyang kita juga sudah menggunakannya.
dahulu maupun bukan di era modern, kan mulai dari zaman dahulu menggunakan kosmetik atau bahan-bahan tradisional. Kemudian berkaitan erat dengan budaya keraton atau diwariskan secara turun-temurun. Itu jadi kayak gini. Misal nih dari di daerah keraton-keraton dulu zaman dahulu tuh gadis-gadis desa menggunakan lulur yang mengalami misal kunyit ya, kemudian tepung-tepungan atau kunyit yang dihaluskan atau menggunakan rempah-rempah. Nah, itu diolah sedemikian rupa kemudian dipergunakan untuk perawatan badan maupun perawatan rambut atau perawatan wajah. Jadi semua itu menggunakan bahan-bahan tradisional. Kemudian pada tahun 1970-an beberapa tokoh kosmetika tradisional, contohnya di sini di sini ada Ibu Moriati Sudibyo dan Ibu Marta Tilaar memasyaratkan kembali kosmetik tradisional. Jadi kalau kita mendengar kata-kata Marta Tilaar itu kalian sudah tidak asing ya, kosmetik Marta Tilaar itu memang menggunakan kosmetik berbahan dasar tradisional. Sampai saat ini juga banyak sih brand-brand lain yang menggunakan bahan-bahan tradisional sudah tidak asing lagi, sudah banyak kalian bisa temui dimanapun itu. Jadi pada tahun 1970-an sudah dihidupkan lagi kosmetik tradisional, diolah lagi bagaimana bisa awet dengan penyimpanan yang lama, kemudian mempunyai wangi-wangian yang khas juga seperti itu. Jadi mulai dikembangkan seperti itu. Yang selanjutnya, pengertian kosmetik tradisional. Kosmetik yang dibuat dari bahan baku alami dengan cara yang tradisional. Misalnya, gerus dikeringkan dengan sinar matahari atau dibentuk dalam sediaan bubuk. Jadi penggunaannya itu atau cara pembuatannya itu masih benar-benar tradisional. Entah itu digerus, kemudian dikeringkan menggunakan sinar matahari, lalu kemudian dibentuk dalam sediaan bubuk. Jadi pertama-tama tuh bahan dasarnya atau bahan alaminya itu, misal kita mau buat bubuk kunyit, misal seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Berarti kunyitnya harus dikeringkan terlebih dahulu. Jadi kunyitnya diiris tipis-tipis sekali, kemudian baru dikeringkan menggunakan sinar matahari. Baru setelah itu bisa dibentuk dalam sediaan bubuk. Bagaimana caranya? Bisa saja digerus atau dilembutkan, ditumbuk seperti itu ya. Contohnya, nah di sini kita ada bedak dingin. Ada yang tahu bedak dingin? Jadi bedak dingin itu sama halnya dengan masker wajah, tapi dia tidak menggunakan air, yang dia berfungsi sebagai sama halnya tabir surya pada zaman dahulu. Kemudian ada lulur badan ya, lulur badan tradisional, kemudian ada aromaterapi, kemudian ada yang selanjutnya, perkembangan kosmetik tradisional dulu hanya diracik untuk jangka waktu tertentu, dipakai hanya untuk kalangan tertentu. Jadi pada zaman dahulu itu hanya golongan-golongan ningrat saja atau orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakan kosmetik tradisional. Jadi hanya orang-orang yang berpangkat tinggi atau mempunyai wibawa yang tinggi atau orang-orang yang punya uang saja, bukan orang pribumi ya, bisa saja orang pribumi tapi mempunyai
saya lanjutkan lagi. Orang-orang yang punya jabatan-jabatan tinggi saja yang hanya bisa memakai kosmetik, sehingga tidak membutuhkan teknologi yang terkait dengan pembuatan dalam jumlah banyak dan penyimpanan dalam waktu yang lama. Jadi kan saya tadi sudah bilang bahwasannya perkembangan tisu itu hanya sekedar kalau sekarang dibuat ya sekarang dipakai. Jadi belum begitu awet. Kalau sekarang sudah berkembangnya zaman, kita juga sudah tahu teknologi, bagaimana kosmetik yang benar, bagaimana caranya membuat kosmetik yang baik. Itulah mengapa kosmetik tradisional sekarang juga sudah menjadi yang terdepan. Yang selanjutnya, belum ada riset mengenai bahan aktif yang terkandung dari bahan baku. Belum ada manfaat. Bagaimana manfaat daun katuk ini ternyata bisa ya dibuat seperti ini. Daun jati ternyata bisa ya dibuat ini. Nah, itu belum ada. Bahan aktif yang dimaksud adalah manfaatnya itu belum kita ketahui. Itu belum diketahui. Ternyata bahan ini jika dicampur ini ternyata efeknya seperti ini loh. Nah, itu juga belum di zaman dahulu. Gitu. Kosmetik tradisional di era modern. Nah, jadi setelah perkembangan zaman sekarang nih, mulailah dilakukan penelitian untuk menemukan kandungan aktif dari suatu bahan alami dan dilakukan ekstraksi. Jadi setelah semakin kesini di era modern yang seperti ini, kita juga sudah tahu teknologi, kita sudah tahu ilmu pengetahuan yang bagus, sudah punya alat-alat yang digunakan sudah tahu, sudah canggih. Mulailah dilakukan penelitian untuk menemukan kandungan aktif atau reaksi aktif dari satu bahan alami dan dilakukan sebuah ekstraksi. Jadi ekstraksi itu pemanfaatannya bagaimana. Jadi ekstrak bahan aktif yang terkandung di bahan alami tadi itu diekstrak. Jadi, misal daun kelor ini ternyata punya antioksidan yang tinggi. Nah, bahan aktif inilah yang diekstraksi sedemikian rupa untuk diambil manfaatnya. Kemudian diproduksi dengan menggunakan teknologi yang modern, diformalisikan dengan bahan sintetis lain atau kosmetik semi tradisional. Jadi sudah diproduksi dengan menggunakan teknologi yang lebih bagus, yang lebih maju, yang lebih modern, kemudian diformalisasikan dengan bahan sintetis lain atau digabung-gabung atau ditambah-tambah dengan bahan-bahan yang lain yang nantinya akan menjadi kosmetika semi tradisional. Itu ya nak, sampai sini dulu pertemuan kita untuk sanitasi hygiene mengenai kosmetik tradisional. Saya harap kalian bisa menyerap apa yang saya sampaikan, apa yang saya bawakan materi untuk kali ini. Jangan lupa tugas di rumah yang kemarin saya kasih dikerjakan mengenai apa? Mengenai membuat kosmetik tradisional. Ya, jangan lupa itu dibuat. Jadi kalian riset atau meneliti sendiri. Kalau kalian tidak puas, kalian tidak tahu, tidak paham, kalian bisa telepon aja ke Rere, jangan ya, chat, jadi langsung telepon aja, nanti kita sampaikan apa yang harus kamu lakukan. Itu ya nak. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Kita